Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ahmadi, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Saat ini saya akan mengerjakan soal tugas 1 Pancasila. Oke, di sini untuk tema tugas 1 yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, bagian 1, peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila yaitu ada 5 masa, dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita bahas untuk yang masa pertama yaitu awal kemerdekaan, di mana masa ini terjadi sekitar tahun 945 sampai dengan 1949. Pada masa itu, bangsa Indonesia baru saja merdeka di tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah dalam sidang BPUPKI dan memperkenalkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, dan kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu Persatuan Indonesia atau sila ketiga, bangsa Indonesia bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan, atau bisa disebut ras. Yang kedua yaitu kerakyatan atau sila keempat, keputusan diambil melalui musyawarah oleh wakil rakyat di BPUPKI dan PPKI. Lanjut untuk masa yang kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut RIS. Masa ini terjadi sekitar tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia sempat menjadi negara federal dengan konstitusi RIS dan terdiri dari 17 negara bagian. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia yang berpusat di Jakarta, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Sumatera Timur, dan lain-lain. Tapi saat itu di sini rakyat merasa adanya tidak keadilan karena masing-masing punya budaya dan hukum masing-masing, sehingga banyak rakyat yang protes, dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke pangkuan NKRI. Jadi tidak lagi menjadi 17 negara bagian tapi menjadi satu negara Republik Indonesia. Di sini nilai Pancasila yang tercermin yaitu Persatuan Indonesia atau sila ketiga, yaitu semangat untuk kembali bersatu di bawah NKRI. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Sila kelima, keinginan menciptakan pemerintah yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan terpisah dalam negara bagian. Oke, lanjut ke masa ketiga yaitu masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi umum. Penerapan Pancasila cenderung disesuaikan dengan ideologi politik tertentu. Pancasila dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan, bukan sekedar dasar moral bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin saat itu yaitu kemanusiaan yang adil beradab, sila kedua. Walaupun nilai ini dijunjung, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya adil karena kebebasan politik masih terbatas. Oke, kita lanjut ke masa yang keempat yaitu masa Orde Baru. Masa ini terjadi kurang lebih 1966 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menekankan penataran P4, pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila, untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Pancasila kadang dijadikan alat legitimasi politik. Meski begitu, masa ini juga membawa stabilitas pembangunan nasional. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu kerakyatan dan keadilan sosial. Upaya membangun kesejahteraan rakyat meski dengan cara yang meskipun otoriter,
di zaman masa Orde Baru ini banyak orang bilang di sini rakyatnya sejahtera, gitu kan, sejahtera. Tapi banyak juga korupsi seperti itu hingga Orde Baru dilengsarkan pada 1998. Oke, lanjut. Yaitu masa reformasi atau masa yang kelima. Masa kelima yaitu 98 sampai sekarang atau setelah kejatuhan Orde Baru. Indonesia memasuki era reformasi. Pancasila kembali dipahami sebagai nilai dasar yang hidup dan dinamis. Bukan hanya slogan, kini tantangannya adalah bagaimana generasi muda dapat mengamalkan Pancasila di era digital, globalisasi dan perbedaan yang semakin kompleks. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan, memperjuangkan kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan keadilan hukum. Yang kedua yaitu persatuan Indonesia, menjaga toleransi di tengah perbedaan pandangan politik dan budaya. Oke, refleksi pribadi dari saya ketika mengerjakan soal ini yaitu dari perjalanan panjang sejarah Pancasila, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga pedoman moral dan arah hidup bangsa. Setiap masa menghadapi tantangan yang berbeda, namun nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan selalu menjadi kuncinya. Sebagai generasi muda, kita atau saya harus menghidupkan semangat gotong royong di era digital, menyebarkan toleransi dan anti-hoax di media sosial, menjadikan Pancasila bukan hanya hafalan tapi gaya hidup sehari-hari. Sebagai penutup, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila selalu relevan dari masa ke masa. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut agar Indonesia tetap kokoh di tengah perubahan dunia. Mari menjadi generasi muda yang berpikir kritis, berjiwa gotong royong dan berjiwa Pancasila, karena seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.